Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam organisasi. Manajemen konflik adalah proses pengelolaan situasi perselisihan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks organisasi, hal ini melibatkan keterampilan memahami perbedaan, mendengarkan, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak, yang pada akhirnya menciptakan suasana kerja harmonis dan meningkatkan produktivitas. Adapun tipe konflik dalam manajemen konflik, yang pertama yaitu konflik vertikal, yang mana terjadi antara atasan dan bawahan, yang seringkali berkaitan dengan perbedaan pandangan atau kebijakan. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang muncul di antara rekan setingkat yang biasanya terkait dengan cara penyelesaian tugas atau proyek. Yang ketiga, konflik lini staf, yaitu kesenjangan antara tim operasional dan manajemen yang seringkali karena perbedaan pemahaman tentang strategi. Yang keempat yaitu konflik peranan, yang dapat terjadi ketika seseorang memiliki lebih dari satu tanggung jawab yang saling bertentangan sehingga menyebabkan kebingungan. Selanjutnya yaitu sumber penyebab konflik yang sering muncul dalam lingkungan kerja. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan, yaitu ketika tim memiliki tujuan yang tidak selaras sehingga konflik dapat muncul. Yang kedua, kelangkaan sumber daya, yaitu persaingan untuk sumber daya terbatas seperti anggaran atau waktu yang sering memicu konflik. Yang ketiga, saling ketergantungan pekerjaan. Ketika hasil kerja satu pihak bergantung pada pihak lain, keterlambatan atau masalah dapat menyebabkan ketegangan. Yang keempat yaitu perbedaan sikap dan perilaku. Gaya kerja yang berbeda antar individu dapat menimbulkan gesekan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima yaitu komunikasi yang kurang jelas. Miskomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan meningkatkan potensi konflik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu gaya kerja yang berbeda. Preferensi individu dalam bekerja seperti remote versus on-site yang bisa menjadi sumber ketegangan. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen konflik yang bisa membantu kita menyelesaikan perselisihan secara efektif. Yang pertama yaitu pencegahan atau prevention, yaitu menggunakan komunikasi terbuka untuk mencegah konflik sebelum terjadi. Yang kedua, identifikasi atau identification, yaitu mengetahui inti masalah saat konflik mulai muncul agar bisa segera ditangani. Yang ketiga, yaitu pengelolaan atau manajemen, yaitu menerapkan strategi manajemen konflik yang sesuai untuk situasi tersebut. Yang keempat, penyelesaian atau resolution, yaitu mencari solusi bersama yang memuaskan semua pihak terlibat. Yang kelima, evaluasi atau evaluation, yaitu menilai proses penyelesaian untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki di masa depan. Kemudian selanjutnya yaitu strategi penyelesaian konflik yang dapat diterapkan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang pertama yaitu penghindaran atau avoidance, yang mana cocok untuk situasi kecil, menghindari konflik yang dapat mencegah eskalasi masalah lebih lanjut. Yang kedua, akomodasi atau accommodation, yaitu mengalah demi menjaga hubungan baik. Ini berguna ketika keharmonisan lebih penting daripada menang. Yang ketiga yaitu kompetisi atau competition, yaitu pendekatan dominan ketika yakin solusi terbaik ada di pihak kita. Hal ini berguna dalam situasi mendesak. Yang keempat yaitu kompromi atau kompromis, yaitu mencari kesepakatan di mana semua pihak mendapatkan sebagian dari apa yang mereka inginkan. Hal ini seringkali merupakan solusi praktis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kolaborasi atau collaboration, yaitu bekerja sama untuk menemukan solusi win-win. Ini membutuhkan waktu tetapi menghasilkan hubungan yang lebih kuat. Mungkin itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa manajemen konflik adalah keterampilan krusial dalam organisasi. Dengan memahami tipe, sumber, dan strategi penyelesaian konflik,
kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis, serta meningkatkan kolaborasi antar tim. Semoga informasi tentang manajemen konflik dalam organisasi ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.